Baik, kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan kelas menulis online kita, 90 hari menulis buku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menggali ide itu. Bagaimana ide gagasan itu kita dapatkan. Jadi ketika kita melakukan proses kreatif di dalam penulisan buku, maka langkah yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, dan bagaimana kita menggali ide dan gagasan. Itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan jenis buku Anda. Jadi banyak sekali jenis tulisan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk karya kita. Saya sudah sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, ada 3 jenis tulisan dalam dunia perbukuan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah tulisan dalam bentuk fiksi, yaitu tulisan yang berbasis pada imajinasi. Jadi tulisan yang berbentuk fiksi itu adalah basisnya adalah imajinasi. Umumnya tulisan ini berupa karya sastra, seperti cerpen, novel, puisi, dan drama. Maka ini termasuk kategori penulisan dalam bentuk fiksi. Yang kedua adalah non-fiksi. Non-fiksi itu tulisan yang berbasis pada data, pada fakta. Jadi tulisan yang berbasis data dan fakta itu yang disebut dengan non-fiksi. Nanti ada yang bersifat populer atau yang serius, bahkan ada juga yang ilmiah. Maka tulisan non-fiksi ini juga nanti akan ada berbagai bentuk. Ya, jadi ada yang ditulis dengan gaya populer, ada yang serius, kemudian ada yang ilmiah. Tetapi semuanya berbasis data dan fakta. Itu yang disebut dengan non-fiksi. Kemudian genre penulisan buku yang ketiga adalah faksi. Faksi itu apa? Tulisan yang merupakan gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Bisa jadi tulisan ini berdasarkan data, fakta, namun kemudian ini disajikan mirip dengan kisah. Jadi disajikan mirip dengan kisah, dengan narasi, dengan bercerita, sehingga kemudian layaknya seperti cerpen dan novel. Nah, contoh genre yang ketiga, yaitu dalam bentuk faksi itu biasanya kisah-kisah sejarah, ya, kemudian biografi, autobiografi, itu adalah contoh dari bentuk buku dalam bentuk faksi. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis buku apa yang kita tulis, nah kita mau berkonsentrasi pada salah satunya boleh. Kita juga boleh menguasai ketiga-tiganya. Tidak ada masalah, tinggal kemudian dipelajari, masing-masing punya kekhasan. Lalu kemudian dikembangkan dengan teknik-teknik tertentu, dan itu ada banyak di dalam buku panduan-panduan menulis, termasuk buku yang saya tulis 90 hari menulis buku. Itu berbicara tentang bagaimana cara kita menulis buku dengan kreatif itu. Ya, kemudian setelah kita sudah menentukan jenis bukunya, ya, setelah kita menentukan jenis buku, kita juga bicara ada 10 topik keren, ya, ada 10 topik keren yang masih menjadi hit dalam dunia kepenulisan di Indonesia ini, bahkan di dunia. Di antara topik-topik yang masih jadi hit di dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah satu adalah topik-topik mengenai spiritualitas. Kemudian yang kedua adalah topik-topik mengenai bisnis. Di topik tentang bisnis, tentang kewirausahaan, tentang entrepreneurship. Ini adalah topik-topik penulisan buku yang masih diminati oleh para peminat buku. Kemudian yang kedua adalah tentang motivasi. Jadi topik tentang motivasi diri, tentang pengembangan diri, tentang pengembangan sumber daya manusia. Ini juga topik-topik yang juga amat diminati oleh
dunia perbukuan di Indonesia. Kemudian yang keempat atau kelima adalah topik tentang kesehatan. Jadi topik-topik tentang dunia kesehatan itu juga diminati oleh banyak peminat buku. Kemudian topik tentang dunia pendidikan. Nah, ini yang paling banyak ya, dunia pendidikan. Ini paling banyak terserap dalam dunia perbukuan. Kemudian ketujuh adalah topik tentang parenting ya, tentang bagaimana mendidik anak. Nah, jadi tentang parenting itu juga masih menjadi 10 topik yang hit di dunia perbukuan di Indonesia. Kemudian tentang gaya hidup, ya, tentang gaya hidup, tentang style, itu juga menjadi topik-topik yang masih keren dalam dunia perbukuan. Kemudian tentang hobi, ya, bicara tentang hobi, sekian banyak hobi yang dilakukan oleh manusia. Bicara tentang hobi-hobi tertentu, itu juga masih menarik dalam dunia perbukuan Indonesia. Jadi ada 10 topik keren. Ya, kemudian yang ke-9 atau ke-8 adalah topik tentang dunia teknologi. Jadi dunia teknologi, dunia digital, dan sebagainya. Kemudian topik tentang kewanitaan, topik tentang hiburan. Ini beberapa topik yang masih hit di dalam dunia perbukuan di Indonesia. Jadi kita setelah menentukan sudah dapat ide, dapat gagasan, terus kemudian kita menentukan jenis buku kita itu apa. Apakah kemudian fiksi, atau non-fiksi, atau faksi. Karena tadi masing-masing punya ciri. Setelah itu kemudian Anda bisa melanjutkan kira-kira topik keren apa yang saya bahas. Tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 10 topik keren yang dalam dunia perbukuan itu yang masih diminati. Terus kemudian setelah itu bagaimana kita menyajikan sebuah tulisan itu? Itu terbagi menjadi 3 wacana. Jadi kita bisa menyajikan dalam bentuk deskripsi. Jadi deskripsi itu penggambaran dengan kata-kata. Ya, jadi menggambarkan sesuatu benda misalnya dengan kata-kata, tempat atau keadaan. Jadi dengan kata lain deskripsi itu adalah merupakan hasil observasi kita. Hasil observasi yang kemudian disampaikan dengan kata-kata. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi hasil observasi kita di lapangan, hasil observasi kita di pengalaman-pengalaman, apapun yang kita lihat, kemudian ketika kita melakukan observasi, kemudian disampaikan dalam bentuk kata-kata. Itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi penggambaran dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyampaikan tulisan itu dengan wacana narasi. Jadi kalau narasi itu cerita yang didasarkan pada sebuah urutan kejadian. Jadi berdasarkan urutan kejadian, urutan peristiwa, dari lahir sampai kemudian dia dewasa, atau peristiwa tersebut dialami oleh tokoh yang mengalami konflik-konflik tertentu. Nah, ini biasanya disampaikan dalam bentuk narasi. Ini biasanya penulisan-penulisan dalam dunia novel, ya, dunia novel, dunia cerpen. Kemudian yang ketiga adalah wacana eksposisi. Eksposisi itu penyingkapan sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar, ya, yang sebelumnya masih tertutupi, kemudian masih tersembunyi. Nah, kemudian diungkap, dieksposisi, sehingga kemudian menjadi jelas adanya. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kita memaparkan ya cara menyajikan sebuah tulisan. Itu ada 3 wacana tadi itu. Yang pertama kita bisa dengan gaya deskripsi, yang kedua kita juga bisa dengan narasi, dan yang ketiga adalah eksposisi. Ini biasanya adalah ketika kita nulis buku non-fiksi. Jadi mengungkap sesuatu, kemudian yang masih samar, tertutupi, diungkap, dijelaskan, sehingga kemudian semakin gamblang, semakin bisa mudah dipahami. Nah, sekarang bagaimana di dalam membuka dan menutup tulisan? Jadi sebisa mungkin kita lakukan dengan cara dan teknik yang bervariasi, ya, agar tidak terlalu monoton ya dan menjenuhkan. Nah, beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, diantaranya Anda bisa juga menggunakan topi berpikir. Nah, topi berpikir itu ada topi berpikir putih, kalau kita mulai menggali data dan informasi. Kalau kemudian kita sudah menilai, melibatkan emosi dengan perasaan, berarti kita sudah pakai topi merah. Tapi nanti dalam tulisan kita topinya itu sudah tidak ada, itu hanya ada dalam benak kita. Kalau kemudian kita masih ada melihat ada kesempatan, ada peluang, ada harapan, ada optimis, maka kita berarti menggunakan topi berpikir kuning. Kalau kemudian kita mengkritisi,
mengkritisi sebuah ide atau gagasan dengan teori, dengan dalil, dengan kemudian hukum-hukum tertentu, maka berarti kita sudah menggunakan topi hitam. Kalau kita sudah menemukan solusi, ide-ide kreatif, kemudian jalan-jalan terobosan-terobosan baru, maka berarti kita sudah menggunakan topi hijau. Kalau kemudian kita sudah mulai menyimpulkan dan kemudian langkah selanjutnya apa, maka kita sudah menggunakan topi biru. Jadi kita bisa juga menggunakan tulisan-tulisan kita dengan menggunakan topi berpikir yang saya pernah sampaikan itu. Teman-teman sekalian, kalau setelah kemudian kita sudah menetapkan tadi, ada ide yang sudah didapatkan, kemudian menentukan jenis apa itu, jenis bukunya, kemudian topik-topik keren apa yang kita mau ambil, terus kemudian bagaimana cara menyajikan penulisan itu, maka langkah berikutnya kita harus tentukan motivasi. Nah, karena motivasi itu adalah dorongan yang paling penting. Oleh karena itu, ketika kita berkarya, kita harus menemukan apa sih manfaatnya bagi saya. Apa sih motivasi saya menulis buku. Oleh karena itu, dorongan yang paling kuat, jadi bukan hanya karena dorongan materi, tetapi dorongan karena kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, di mana kita ingin berbagi pada sesama. Melalui apa? Melalui karya, berbagi ilmu. Nah, dorongan ini menjadi penting. Ya, kenapa kalau kita harus menulis buku? Ya, agar kalau kita sewaktu-waktu meninggal dunia, ya selama ilmu itu masih dibaca orang, dipelajari orang, maka ilmu itu akan mengalir terus dan nama kita tetap abadi. Ya, nama kita akan abadi sekalipun kita sudah meninggal dunia. Nah, itulah yang kemudian kita harus juga memantapkan motivasi. Kalau kemudian kita sudah menemukan ide tadi itu, kemudian kita sudah menetapkan jenis buku itu, kira-kira kita buku fiksi, non-fiksi, atau faksi, kemudian kita menentukan topik kerennya, kemudian bagaimana cara penyajian tulisan itu, ada 3 tadi, apakah dengan cara narasi, dengan bercerita, atau dengan cara deskripsi, atau kemudian dengan wacana eksposisi. Nah, nanti itu sesuai dengan pilihan Anda. Dan bagaimana kemudian kita membuka tulisan dan menutup tulisan dengan cara yang bervariasi. Nah, saya sudah ajarkan pada Anda semua pada pertemuan yang lalu bagaimana kita bisa menggunakan yang saya sebut dengan topi berpikir. Ya, ada 6 topi berpikir. Nanti Anda bisa baca lebih lengkapnya di buku yang sudah saya tulis dengan judul 90 hari menulis buku. Setelah itu kita tentukan segmennya. Nah, segmen pembaca kita ini siapa? Ya, kemudian tetapkan asumsi-asumsi terhadap segmen yang terpilih itu. Jadi misalnya kalau kita sudah menentukan bahwa ternyata segmen pembaca kita adalah anak-anak, nah, berarti kita juga memposisikan bahasanya, apa saja yang diminati oleh anak-anak. Kalau kemudian segmen pembaca kita remaja, maka kita juga menyesuaikan bahasanya, kemudian apa-apa yang bisa mudah dipahami oleh remaja. Jadi kalau itu penting kita menemukan segmen itu. Kalau kemudian segmennya remaja, ya kita harus gaya bahasanya, cara penyampaian di dalam penulisan itu ya gaya-gaya anak remaja. Kalau kemudian segmen pembaca kita ini adalah misalnya sudah dewasa, umum, atau para intelektual sesuai dengan keilmuan kita, maka kita juga menggunakan istilah-istilah intelektual, istilah-istilah keilmuan. Jadi kalau kata Sayyidina Ali itu kan khatibun nas ala qadri ukuluhim. Jadi bicaralah kepada khalayak sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka. Maka kita juga bisa menentukan segmen pembaca kita apa. Nah, kalau kita sudah tentukan segmen pembaca kita apa, maka kemudian kita mulai kembangkan ide itu. Nah, jadi kita mulai kembangkan ide tadi itu dengan membuat outline, membuat kerangka berpikir. Nah, pekan yang lalu sudah kita bahas itu, bagaimana kemudian kita membuat outline itu. Setelah itu kita boleh pelajari buku yang mirip. Nah, kita bisa kemudian ke toko buku atau buku-buku yang sudah kita punyai. Jadi kita bisa pelajari buku-buku mana yang mirip, mana yang akan kita akan menulisnya. Nah, tapi prinsipnya adalah ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Diamati dulu, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kekhasan kita. Jadi kita bisa melakukan survei kecil-kecilan ya ke toko-toko buku besar di kota Anda.
atau kita bisa browsing di internet, atau kemudian kita bisa melihat ke perpustakaan atau ke perpustakaan pribadi Anda dari berbagai buku yang Anda punyai, coba Anda kemudian pilih, udah aku kepingin nulis modelnya kayak gini. Atau Anda melihat membaca buku-buku bestseller ya di setiap toko-toko buku atau di perpus. Nah, Anda bisa melihat tren buku saat ini itu kayak apa. Nah, Anda bisa amati, Anda bisa tiru, kemudian modifikasi. Jadi setelah itu kemudian langkah berikutnya adalah apa? Anda susun outline, ya, outline naskah. Ya. Outline naskah itu adalah seperti kerangka berpikir, kemudian kembangkan outline itu menjadi tulisan. Jadi kita bisa memulainya dengan menuangkan ide yang mau kita tulis itu dengan cara membuat peta pikiran terlebih dulu. Ya, bagaimana kemudian kita membuat peta pikiran. Poin-poin penting apa yang mau kita tulis, gagasan-gagasan apa itu dituangkan di dalam kertas yang saya sebut dengan istilah peta pikiran. Minggu yang lalu sudah saya bahas itu ya. Nah, ada macam-macam outline teman-teman sekalian. Jadi outline itu ada yang disebut dengan outline tahapan. Jadi Anda boleh memakai outline tahapan. Jadi paling banyak digunakan oleh para penulis buku. Jadi misalnya dia menjelaskan tahapan topik, habis topik kemudian subtopiknya, habis subtopik kemudian ada sub-subtopiknya. Jadi itu tahapan. Jadi ada yang disebut dengan outline tahapan. Jadi misalnya menggunakan tahapan ini topik utamanya, kemudian subtopiknya, kemudian sub-subtopik atau bab 1. Satu itu dikembangkan lagi ada 1A, kemudian ada 1B. Dari 1A itu ada kemudian dikembangkan lagi 1A besar, A kecil. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu yang disebut dengan apa? Outline tahapan. Outline tahapan itu adalah ya tadi itu mulai dari tema apa topik besar sampai kepada subtopik, kemudian ada sub-subtopik. Atau Anda bisa menggunakan outline butiran. Jadi outline butiran ini kerap kali digunakan oleh penulis yang bermaksud untuk mengumpulkan tulisannya dalam bentuk artikel, dalam bentuk fides ya. Jadi buku semacam ini biasanya disebut dengan kumpulan tulisan. Jadi mengalir, jadi butiran-butiran. Jadi bisa jadi kumpulan artikel-artikel seorang penulis di media massa, kemudian dikumpulin, jadilah kemudian buku. Atau ada tulisan-tulisan lepas, tetapi masih dalam satu topik. Ya, masih dalam satu topik, kemudian dibuat dalam butiran-butiran tadi itu. Jadi Anda boleh juga menggunakan outline dalam bentuk butiran. Atau yang ketiga, Anda juga bisa menggunakan outline aliran. Jadi mengalir saja. Jadi aliran itu paling jarang dilakukan oleh penulis untuk menulis buku karena menurut saya sangat sulit. Tapi ada yang menulis semacam ini, misalnya Dr. Aid Al-Qorni, ya, kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi dia menulis mengalir saja, terus mengalir, hanya satu bab. Jadi dari awal satu bab mengalir sampai kemudian hanya memanfaatkan pergantian paragraf. Nah, ini namanya outline mengaliran saja. Nah, Anda juga bisa menggunakan outline ya kerangka berpikir atau outline sebuah buku itu dengan model tanya jawab. Jadi buku yang ditulis disusun berdasarkan konsep tanya jawab. Ini biasanya naskah yang semacam ini ditulis oleh para pakar, ya, oleh orang yang ahli di bidang tertentu yang kemudian melakukan tanya jawab dengan beberapa orang. Ditulis dengan rubrik tanya. Jadi ada pertanyaan, kemudian dijawab, ada konsultasi yang pernah dimuat di media massa, kemudian dia jawab. Maka ini yang disebut dengan outline tanya jawab. Nah, bagaimana kita bisa memilih itu ya sesuai dengan kekhasan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, modal seorang penulis itu adalah kepekaan. Ya, kepekaan dan sikap kritis terhadap berhadapan dengan teks kehidupan ini. Jadi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka dari sinilah kemudian penulis itu akan mendapatkan ide, kemudian akan mendapatkan inspirasi, kemudian lantas mengelolanya menjadi sebuah karya, menjadi sebuah buku. Jadi sebenarnya modal seorang penulis itu adalah kepekaan dan sikap kritis ketika dia berhadapan dengan teks kehidupan ya yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu tidak bisa tidak seorang penulis itu adalah harus rajin membaca karena dengan membaca itulah kemudian dia punya banyak gagasan, dengan membaca itu wawasannya juga semakin luas, dengan membaca itu pilihan katanya juga jadi banyak. Maka dengan menulis ide-ide kita nanti insya Allah akan bisa dikenal oleh khalayak luas.
Dengan menulis pun kita juga bisa mandiri. Dengan menulis maka akal budi kita, hati nurani, jiwa kita bisa menari-nari secara bebas. Demikian teman-teman sekalian, sebagai pengantar bagaimana proses kreatif dalam dunia penulisan buku. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa disampaikan, bisa dibuka atau bisa melalui live chat. Ya, bagi teman-teman yang memang tidak bisa mengikuti, sengaja saya rekam, nanti saya akan upload. Malam hari ini mungkin saya tidak bisa punya banyak waktu karena saya ada janjian dengan seseorang. Ya, kemudian monggo kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada waktu sekitar 10 atau sampai 15 menit. Monggo. Jadi hari ini saya bicara tentang bagaimana proses kreatif dalam dunia kepenulisan. Jadi mulai dari menggali ide tadi itu, sudah kita bahas pada sebelumnya, kemudian menentukan jenis buku, terus kemudian kita tahu topik apa yang mau kita bahas, topik-topik keren, terus kemudian bagaimana kita menyajikan tulisan itu, ada 3 tadi itu, ada dengan wacana deskripsi, menggambarkan dalam bentuk kata-kata, ada dalam bentuk narasi, yaitu bercerita, dan ada dalam bentuk eksposisi. Kemudian setelah itu kemudian kita menentukan bagaimana proses kreativitas di dalam dunia penulisan tadi itu. Ya, kita bisa menggunakan dengan topi berpikir. Nah, tadi sudah saya jelaskan macam-macam topi berpikir. Terus kemudian kita masuk kemudian bagaimana kalau kita mengembangkan ide, kita bisa pakai 5W1H. Kemudian kita bisa mempelajari buku-buku yang mirip. Terus kemudian saya jelaskan tentang outline, ya, ada outline tahapan, ada outline butiran, ada outline aliran, ada outline tanya jawab. Nah, monggo kalau ada yang ditanyakan. Ini sebagai pengantar tadi sudah saya sampaikan sambil menunggu teman-teman. Memang malam hari ini saya hanya punya waktu sekitar 40 menit. Kita sudah mulai persis jam 7:30. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo. Dan sudah saya susun dengan sistematis kalau jenengan ingin benar-benar berkarya. Ya, itu di buku 90 hari nulis buku itu, kalau teman-teman komitmen, itu ada tahapan-tahapannya di tengah naskah buku itu. Ada program 90 hari itu. Minggu pertama apa yang harus dilakukan, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai pada 3 bulan. Insya Allah kemudian karya itu akan jadi. Naskah itu kemudian bisa dikirim dan bisa dicetak. Baik, Ustaz, menurut jenengan buku yang paling diminati anak muda muslim zaman sekarang itu apa? Wah, banyak sekali. Nah, kalau Anda misalnya ingin menulis buku tentang anak-anak muda muslim, maka kemudian bahasanya juga disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan bahasa mereka. Dan banyak juga tema-tema yang berat tapi kemudian dikemas cukup ringan, ya. Sehingga kemudian orang bisa mudah memahaminya. Tadi sudah saya katakan, kalau kemudian kita menentukan segmen itu remaja misalnya, maka kita harus kenali kira-kira bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa gaulnya anak remaja itu kayak apa. Dulu teman saya yang namanya Iwan Yanuar atau Oleh Solihin, itu kan penulis-penulis untuk anak-anak remaja. Ya, sekarang beliaunya sudah tua. Sampai beliau harus belajar itu bagaimana bahasa gaya-gaya remaja. Tapi kemudian dia pakai bahasanya itu, tapi isinya tetap tentang nilai-nilai Islam, dikemas dengan cukup kreatif. Ya, biasanya anak-anak muda itu suka dengan cerita, ada banyak gambar, dan kemudian tidak muter-muter, tidak bulat-bulat. Nah, itu sekarang Anda bisa pelajari itu, Anda bisa kenali kalau Anda ingin menulis semacam itu. Saya pikir Anda bisa melakukan riset kecil-kecilan tadi itu. Anda coba ke toko buku, ya, jalan-jalan ke toko-toko buku, Anda lihat coba sekarang lagi trennya bacaan-bacaan anak muda muslim itu apa, buku-buku yang muncul itu apa. Nah, Anda bisa amati itu. Oh, modelnya kayak gini. Oh, jadi dengan metode yang tadi saya katakan ATM. Apa tadi? Amati, tiru, modifikasi. Ya, demikian Mas apa ini? Mas Hikmah atau Mbak Hikmah. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya. Terkait kan saya sudah melakukan proses penulisan ini terkait dengan
buku yang saya akan tulis. Hmm. Terkait ketika saya turun ke lapangan ini, ternyata saya juga mengalami kendala. Terutama ketika saya itu menghadapi untuk wawancara. Kadang narasumber itu tidak bisa istilahnya memberikan istilahnya sumbernya begitu. Kadang-kadang agak pelit gitu. Susah gitu. Padahal informan yang saya dapat itu ya sangat sedikit sekali karena memang kebanyakan informannya sudah banyak yang meninggal gitu. Yeah. Nah, terus bagaimana alternatif untuk mengatasi narasumber yang istilahnya mohon maaf yang pelit itu loh memberikan sumbernya. Jujur aja Ustadz, saya untuk istilahnya untuk memancing mereka untuk memberikan informasi, saya tidak segan-segan ngasih uang. Bahkan setiap sumber itu saya kasih 50.000. Nah ini itu pun kadang-kadang masih mereka itu agak istilahnya agak ya susah lah untuk memberikan informasinya. Nah bagaimana ini triknya supaya mereka itu bisa memberikan sumber informasi seperti itu? Karena buku yang saya akan tulis ini kan berkaitan dengan deskripsi, jadi istilahnya bersifat non fiksi begitu. Jadi saya bisa menggambarkan tentang bagaimana penulisan menggunakan huruf aksara lota seperti itu. Dan mungkin nanti yang menarik juga dalam buku saya ini bagaimana nanti bisa membuat video pembelajaran dengan istilahnya metode pembelajaran dengan menggunakan aksara lota seperti itu. Ya. Itu saja mungkin bisa. Ya itu artinya. Terima kasih. Itu artinya ya pinter-pinternya kita, kemudian bagaimana kemudian kita melakukan skill with people itu, bagaimana kita berhubungan dengan orang, apalagi kalau kemudian dengan keterbatasan narasumber, maka jenengan juga bisa melakukan browsing di internet, siapa tahu dari browsing di internet, kemudian dapat sumber-sumber di perpustakaan di sana. Kalau agak kesulitan ya berarti Anda harus tetap fight. Jadi misalnya kalau menghubungi orang itu siapa yang paling dekat dengan orang itu. Jadi kita juga harus mengenal karakternya dulu. Karakter orang setempat itu kayak apa modelnya. Pendekatannya dengan pendekatan bahasa yang sesuai, yang mudah dipahami mereka. Jadi pendekatan budaya. Jadi ini memang kita harus belajar tentang psikologi manusia, juga belajar juga tentang sosiologi masyarakat, Mas. Apalagi ini sesuatu yang kemudian menantang ya. Apalagi kemudian narasumbernya, informannya juga tidak banyak. Berarti sampai juga harus kerja ekstra memang. Nah, yakinlah nanti pasti akan ketemu jalan. Karena biasanya kalau sudah di lapangan itu jangan pernah putus asa. Karena nanti kemudian akan ada temuan-temuan baru yang muncul itu di luar dugaan kita. Tapi kemudian jangan lupa sebelum melakukan itu, sebelum berangkat, kita minta petunjuk sama Allah, kita sholat sunnah, mutlak 2 rakaat, kemudian baca doa, ya Allah mudahkan aku bisa menemui orang-orang untuk menghasilkan karya buku ini. Jadi di samping usaha ikhtiar tadi itu juga jangan lupa berdoa. Jadi memang yang harus Anda pelajari tadi itu sebelum melakukan pendekatan pada narasumber itu Anda harus mencari betul latar belakang narasumber itu kayak apa. Ya, karakternya, kekhasan orangnya, terus kemudian dia itu bagaimana cara mempengaruhi dia. Cara untuk mendekati dia itu biasanya kan ada keluarga atau ada orang terdekat atau guru dia yang berpengaruh. Jadi kita bisa menggunakan orang ketiga. Kita juga bisa menggunakan alat bantu rekam. Kita juga bisa menggali. Jadi pinter-pinter kita membuat membuat pertanyaan ya, memancing mereka untuk kemudian mengeluarkan ilmu mereka. Jadi apalagi kemudian ini upaya untuk membangkitkan lagi aksara yang sudah hampir punah. Jadi memang butuh kerja ekstra Mas Sam. Ya. Jadi kita perlu kesabaran, ketelatenan untuk mendapatkan narasumber. Dari narasumber satu itu kemudian kita coba menggali lebih dalam lagi kira-kira siapa yang bisa dihubungi. Jadi kayak gitu, mengalir terus itu.
Jadi dari key informan, dari narasumber utama itu, Mas Sam harus segera menemukan narasumber berikutnya, dan kayak gitu. Ya. Maaf putus sinyal Ustadz. Iya, kalau putus-putus itu berarti masalah sinyal. Tidak apa-apa, nanti ini akan saya rekam. Jadi akan saya rekam, nanti akan saya tayangkan saya upload di YouTube. Jadi gitu, Mas Sam ya. Ya itu memang kendalanya teman-teman sekalian. Jadi itulah kendalanya ketika kita melakukan nulis non fiksi, maka kita harus mendapatkan data, kemudian kita harus mengeksplorasi, ya, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk deskripsi tadi, ya. Karena tadi Mas Sam memilih tulisan dalam bentuk apa tadi? Non fiksi, ya, dalam bentuk non fiksi. Tapi harus melakukan observasi karena ada satu aksara yang sudah mulai punah yang jenengan mau gali itu di daerah Inde, ya, di daerah Inde, di Flores di NTT sana. Demikian Mas Sam. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Monggo, itu ada Mas Fajar, ada Bu Lulu. Ustadz, saya sebetulnya ingin fokus menulis di segmen remaja, tapi menurut saya gaya bahasa saya kurang cocok di segmen tersebut. Ya, bagaimana menurut Ustadz? Ya, kalau kemudian merasa kurang cocok, ya belajar. Sekarang Anda kalau ingin menulis segmen remaja, Anda bisa menulis itu, Anda bisa cari itu buku-buku. Misalnya Anda bisa cari buku-buku dalam dunia remaja. Nah, coba Anda baca aja coba. Oh, gaya penulisan remaja kayak gitu. Apalagi sekarang remaja milenial. Ya, Anda juga bisa cari itu bukunya si Felix Chow. Nah, Felix Chow itu kan segmennya remaja itu. Nah, kadang-kadang temanya agak berat, tapi dia cara menyampaikannya luar biasa. Anda bisa belajar itu. Tidak ada yang tidak bisa gitu. Kalau jenengan sungguh-sungguh fokus, nah, dulu teman saya Iwan Januar sama Oleh Solihin yang dulu terkenal penulis untuk anak-anak remaja muslim itu sampai dia belajar beli majalah beli majalah Hai. Ya, bukan kemudian majalah Hai itu dia dapatkan bahasanya saja gaya remaja. Tapi idenya tetap bagaimana dia meluruskan, mengajak remaja muslim untuk taat sama Allah, tapi dikemas dengan gaya remaja. Lah kalau sekarang bukan hanya remaja saja, tapi bagaimana mengemas dengan milenial. Jadi dengan bisa melakukan riset yang tadi saya sarankan tadi itu. Kemudian dengan banyak membaca tentang buku-buku tentang milenial, tentang remaja, nanti Anda akan banyak wawasan tentang pilihan-pilihan kata yang jenengan bisa pakai untuk menulis gagasan jenengan, apalagi Anda ingin menetapkan segmen remaja. Baik, teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Waktunya tinggal 3 menit. Jadi tadi saya berharap teman-teman bisa tepat waktu, sehingga kemudian saya bisa menyampaikan, jenengan juga bisa ngikuti. Tetapi nanti memang akan saya rekam, ya, nanti akan saya upload, nanti linknya akan saya sampaikan di grup, sehingga kemudian jenengan bisa memperhatikan lagi, kemudian menyimak lagi. Kalau ada pertanyaan, jenengan bisa langsung di WA saya, ya, langsung di WA grup. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Pokoknya jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah putus asa. Kalau Anda sungguh-sungguh dan Anda ngikuti juklak, ya, list yang saya buat di dalam buku 90 hari menulis buku, dan Anda komitmen, pasti Anda akan naskah Anda, karya Anda akan jadi. Ya, tinggal kemudian nanti akan kita bantu untuk kemudian ke penerbit, ya, yang anggota IKABI, sehingga kemudian buku Anda bisa ber-ISBN. Dan nanti kemudian dicetak sesuai dengan pesanan Anda, jadi nyetak 50, nyetak sesuai dengan jumlah pesanan Anda. Yang penting naskahnya jadi dulu. Saya bimbing sampai Anda bisa menelurkan sebuah karya. Jadi hari ini saya bicara tentang bagaimana proses kreatif menulis buku tadi. Jadi mulai dari menggali ide, pertama tadi, bagaimana ide itu digali, kemudian kita menentukan jenis buku apa yang mau kita tulis. Apakah kita menulis fiksi, non-fiksi, atau faksi. Nah, tadi sudah saya jelaskan cirinya. Kemudian berikutnya adalah menentukan segmen pembaca.
Nah, segmen pembaca saya itu apa? Anak-anak, remaja, dewasa, maka nanti bahasanya menyesuaikan. Isinya tetap isinya dalam rangka untuk mempengaruhi, mencerahkan, mencerdaskan, tapi cara penyampaiannya tadi dengan bahasa sesuai dengan segmennya. Kemudian bagaimana cara penyajiannya? Bisa dengan deskripsi. Nah, tadi deskripsi itu berarti menggambarkan sesuatu dalam bentuk kata-kata. Bisa juga dalam bentuk narasi, ya, berdasarkan kronologis, berdasarkan apa urutan waktu, ya, sampai pada klimaksnya. Ini berarti dengan gaya narasi atau cerita. Bisa juga dengan eksposisi, ini biasanya non fiksi, mengungkap, menjelaskan, kemudian mempengaruhi, ini biasanya tulisan-tulisan non fiksi. Kemudian Anda kembangkan ide tulisan tadi itu, bisa dengan 5W 1H, bisa juga Anda ngembangkan dengan model 6 topi berpikir, ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Terus kemudian Anda mulai melakukan apa? Survei kecil-kecilan. Anda boleh kemudian mencari buku-buku yang mirip, yang mungkin Anda ingin tiru, tetapi tetap dengan model ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Terus kemudian tentukan motivasi yang kuat, bahwa saya menulis ini dalam rangka untuk berbagi, dan kemudian sampai kita ketemu segmen, dan terus kemudian membuat outline tadi, kerangka berpikir. Bagaimana membuat kerangka berpikir, minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan minggu depan, dan saya berharap terus kemudian berkarya, dan jangan bosan-bosan bertanya, ikuti arahan saya yang di 90 hari menulis buku. Insya Allah, dalam waktu 3 bulan Anda akan menghasilkan karya-karya yang hebat, yaitu dalam bentuk sebuah. Saya mohon